Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEMSA, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Yang saya hormati, seluruh teman-teman dari kelas 1D. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai dinamika kelompok. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Putu Nadiasih selaku moderator dan presentator keempat, Nikomang Diania Utami selaku presentator pertama, Niputu Septaloisiana Putri selaku presentator kedua, dan Iputu Budi Adnyano sebagai presentator ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Kepada Dien, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kelompok sosial secara umum merupakan gejala sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalam kelompok. Berikut merupakan beberapa pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Menurut Robert K. Merton dalam Kamanto Sunarto 131, 2000, kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Menurut Bjornstad dalam Kamanto Sunarto 130, 2000, kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubung satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Dalam pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kelompok sosial terdapat anggota kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Adapun tipe-tipe kelompok sosial dapat dibedakan menjadi kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu merupakan orang-orang yang bersifat sementara. Biasanya, kelompok semu ini terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Kelompok nyata. Kelompok sosial yang nyata mempunyai berbagai bentuk tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya bersifat tetap. Next. Alasan seseorang bergabung dengan kelompok. Ada beberapa alasan yang dapat diinventarisir mengapa orang memutuskan untuk berkelompok, yaitu alasan keamanan. Dengan bergabung dalam satu kelompok, seseorang dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam kesendirian. Banyak orang yang merasa lebih kuat dan tidak ragu bila berada dalam sekelompok. Yang kedua, alasan status. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang merasa lebih dipandang dan lebih terhormat dibandingkan sendirian. Ketiga, harga diri. Karena merasa lebih terhormat, bila berkelompok maka seseorang merasa memiliki harga diri. Yang keempat, kebutuhan bersosial. Banyak kebutuhan sosial bisa didapatkan saat seseorang berkelompok. Suasana bersahabat saat kesusahan, kesakitan, kematian, dan saat dilanda bencana. Yang kelima, mencapai kekuatan. Banyak hal tidak bisa dicapai secara individual, namun menjadi sangat mungkin manakala berkelompok. Karena dengan berkelompok akan memudahkan membangun kekuatan untuk meraih sesuatu yang besar. Yang keenam, mencapai tujuan. Karena berkelompok memunculkan kekuatan, maka tentu saja akan memudahkan pencapaian tujuan. Next. Proses pembentukan dan perkembangan kelompok. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 5 tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Yang kedua, tahap timbulnya konflik atau storming. Tahap kedua adalah tahap timbulnya konflik yang menurut Tuckman disebut dengan storming. Yang ketiga, tahap normalisasi atau norming. Tahap ketiga adalah tahap normalisasi, yaitu tahap terbentuknya hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan, serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, tahapan berkinerja atau performing.
Tahapan keempat adalah tahap berkinerja, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Yang kelima, tahap pembubaran. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja disebut akan dibubarkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dian atas pemaparan materinya. Materi akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Kepada Septa Loisiana, disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari rekan saya. Menurut Greenberg dan Baron, perilaku kelompok merupakan kumpulan dari dua individu atau lebih yang berinteraksi yang memelihara pola hubungan yang stabil, berbagai tujuan bersama dan merasakan diri mereka adalah sebuah kelompok. Selanjutnya, menurut Donnelly Gibson dan Ivan Cevic, mendefinisikan bahwa kinerja untuk merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Schermerhorn dan Osborne mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu tingkatan perasaan yang positif atau negatif tentang beberapa aspek dari pekerjaan, situasi kerja, dan hubungan dengan rekan sekerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan akan mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi, dan komitmen itu akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan. Next. Selanjutnya, mengenai dampak kelompok terhadap perilaku individu. Dampak atau pengaruh kelompok terhadap perilaku individu bisa terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, social facilitation, efek atau efek dukungan sosial. Yang kedua, social lofting, yaitu orang yang bekerja sebagai bagian dari kelompok kadang-kadang enggan untuk mengeluarkan semua kemampuan atau kapabilitas yang dimilikinya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kelompok. Dan yang ketiga, yaitu de-individuation adalah proses hilangnya jati diri atau kepribadian seseorang ketika dirinya bergabung dengan sebuah kelompok. Next. Kerjasama tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mengoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Teamwork bukan sekadar bekerja sama dengan tim, tetapi bagaimana tim dapat bekerja sama dengan baik demi kepentingan bersama, bukan pribadi. Sehingga teamwork sangat dibutuhkan dalam organisasi karena suatu organisasi hanya dapat berkembang apabila karyawan-karyawan di dalamnya memiliki keinginan untuk membesarkan organisasi dan menyisihkan kepentingan pribadi. Berikut hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membangun teamwork yang baik dalam organisasi. Pertama, membangun rasa saling percaya antar anggota tim. Unsur utama dalam pembentukan sebuah tim adalah adanya rasa saling percaya antar anggota tim. Rasa saling percaya ini dapat menumbuhkan komitmen untuk bekerja dalam sebuah tim. Yang kedua yaitu membangun partnership. Setelah terbentuknya rasa saling percaya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membangun atau menjaga kesatuan tim. Setiap anggota tim harus saling menyadari dan meyakinkan dirinya bahwa mereka semua adalah partner, bukan musuh ataupun orang lain. Yang ketiga, memberikan sharing. Setiap anggota dalam suatu tim harus sering melakukan sharing mengenai berbagai pengalaman ataupun pandangan mereka untuk kemajuan tim di masa depan, dan saling memberikan dorongan agar dapat mencapai tujuan bersama secara cepat. Yang keempat yaitu networking. Setiap anggota dalam sebuah tim dituntut untuk dapat membangun jaringan baik dengan anggota tim lainnya maupun dengan pihak di luar anggota tim yang saling berhubungan baik langsung ataupun tidak. Yang kelima, kolaborasi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan jaringan yang telah dibentuk. Hal ini dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik oleh tim. Dan yang keenam, support.
Setiap anggota tim juga dituntut untuk saling memberikan dukungan, bukan saling menjatuhkan. Support harus juga diberikan kepada individu maupun tim lain yang sudah berada di dalam jaringannya. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan ke moderator. Baik, terima kasih Septa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Kepada Budi Adnyana, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga. Ketika tim sukses, tim ini akan meningkatkan produktivitas, kreativitas, keikutsertaan karyawan, dan keamanan kerja. Tim sering menjadi inti dari manajemen partisipasi, usaha untuk mengikutsertakan para karyawan dalam perbuatan keputusan perusahaan. Beberapa tim dapat memainkan peran penting dalam membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Dan kita perlu mengukur kelebihan dan kelemahan pendekatan dalam tim. Kerja dalam tim mempunyai kelebihan dan kelemahan, yaitu kerjasama tim tidak hanya sekedar berbagi informasi, namun juga terlibatnya koordinasi antar anggota tim dengan sebuah sinergi positif. Kerjasama tim memiliki dua tanggung jawab, yaitu individual dan kelompok dengan keterampilan yang melengkapi antar anggota. Upaya dalam membangun tim kerja yang berhasil adalah: 1. Menanamkan visi misi perusahaan pada anggota tim. 2. Menghargai perbedaan pendapat. 3. Saling percaya. 4. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif. 5. Mengadakan kegiatan bersama. 6. Saling menghargai kinerja antar anggota. 7. Meningkatkan kompetensi anggota tim. Next. Anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur dan pengawasan yang dibuat bersama-sama. Mereka memahami peran, tanggung jawab, dan keterbatasan otoritas masing-masing. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan jalan konsensus, bersifat konstruktif, dan menerapkan pendekatan menang-menang dalam kurung win-win approach. Tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu dalam kurung individual self-esteem. Kegiatan tim tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga pada proses dan isi. Tim harus selalu mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara reguler. Tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan baik. Kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan dengan baik, dalam kurung para atasan, tim lain, dan lingkungan perusahaan. Dan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama. Pembagian peran kepemimpinan, keterbukaan, dan saling mempercayai antar anggota tim. Keragaman latar belakang anggota tim memberi warna kepada tim. Selanjutnya, saya berikan waktu kembali kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari Budi Adnyana. Materi terakhir akan saya lanjutkan. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu mengenai pengertian dan domain pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses lebih pelik dari sekedar memilih di antara beberapa kemungkinan. Domain keputusan terdiri dari keputusan itu berkaitan dengan hakikat dasar dari suatu organisasi, kelompok masyarakat yang hendak dilayani, tujuan dan sasaran, program dan pelayanan, wilayah pelayanan secara geografis, dan keunggulan komparatif. Selanjutnya yaitu mengenai model dan dinamika pengambilan keputusan. Model dan dinamika pengambilan keputusan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan itu. Yang kedua yaitu untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel, yang dimana hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sendiri yang membutuhkan penggunaan
Model yang tepat, yang dimana pengambilan keputusan itu berusaha menggeser keputusan yang semula tanpa perhitungan menjadi keputusan yang penuh perhitungan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi model pengambilan keputusan dan macam-macam pengambilan keputusan. Untuk klasifikasi model pengambilan keputusan terdiri dari berdasarkan tujuannya, berdasarkan bidang penerapannya, berdasarkan tingkatannya, berdasarkan ciri waktunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan pengembangan analitik, berdasarkan kompleksitas, dan berdasarkan formalisasi. Untuk macam-macam model pengambilan keputusan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, model menurut White, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. Selanjutnya, model menurut Goulet dan Hicks, yang dimana terdiri dari 6 model, yaitu model probabilitas, konsep tentang nilai-nilai harapan, model matriks, model pohon keputusan, model kurva indifferent, model simulasi komputer. Dan yang terakhir yaitu model menurut Robert. Model menurut Robert terdiri dari 5, yaitu model matematika, model simulasi komputer, model permainan operasional, model verbal, dan model fisik. Selanjutnya yaitu materi mengenai teknik pengambilan keputusan kelompok, yang dimana terdiri dari 2 teknik, yaitu kelompok interaktif dan kelompok nominal. Kelompok interaktif yaitu anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lain, sedangkan kelompok nominal yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan karena masing-masing individu mengemban tugas secara independen. Selanjutnya yaitu bentuk teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi. Umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi oleh suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Adalah rapat kelompok yang terstruktur, terdiri dari 7-10 individu duduk berkumpul, tetapi tidak berbicara satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu teknik pengambilan keputusan kelompok dengan pertemuan elektronik. Pendekatan terbaru untuk pengambilan keputusan kelompok adalah mencampurkan teknik kelompok nominal dengan teknik komputer canggih. Bentuk ini disebut dengan pertemuan elektronik atau electronic meeting. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Akhir kata, sebelum ditutup, saya membuka sesi diskusi kepada teman-teman dari kelas D dan bisa mengajukan pertanyaannya di WhatsApp group. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.